Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Auli Alfira dari kelompok 4, di mana kelompok 4 ini mendapat materi mengenai lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Sri Auli Alfira atau saya sendiri, ada Ulfita Sari, Miftahul Jannah, Alif Desta Pratama Haryanto, dan Nur Fajri Dwi Putra Hasmanto. Jadi materi yang saya bawakan yaitu mengenai hakikat industri pengetahuan, di mana apa sih yang dimaksud industri-industri pengetahuan dan pekerjaan-pekerjaan pengetahuan itu. Jadi menurut Nakhluk, pada tahun 1982, industri-industri pengetahuan dan pekerjaan-pekerjaan pengetahuan merupakan dua istilah yang sulit dipisahkan. Kedua istilah ini cocok untuk menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi yang dibentuk dengan tujuan menciptakan, memindahkan, dan menerima pengetahuan. Industri pengetahuan merujuk pada lembaga yang dibentuk sebagai wahana mengumpulkan, menciptakan, memindahkan, dan menerima pengetahuan yang langsung atau tidak langsung memiliki nilai ekonomis. Jadi itulah hakikat dari industri pengetahuan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfita Sari. Di sini saya akan membahas tentang lembaga pendidikan dan pekerjaan pengetahuan. Apa sih lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan dapat dianalogikan dengan industri pengetahuan yang di dalamnya mengintegral pekerjaan pengetahuan. Aktivitas-aktivitas industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan itu dimaksudkan antara lain untuk mempertajam, memperkaya, menjelaskan, menyarankan, menghibur, serta menambah pemahaman manusia akan alam dan fenomena kemasyarakatan. Pertama, pendekatan industri dan industri pengetahuan yang berfokus pada luaran yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi, pendekatan ini mengacu pada analisis tingkat produktivitas yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk jenis pekerjaan tertentu dengan satuan waktu yang tertentu pula, termasuk tingkat produktivitas dalam proses produksi pengetahuan. Kedua, pendekatan pemanfaatan yang berfokus pada masukan tenaga kerja per individu yang terlibat dalam produksi pengetahuan. Pendekatan ini merujuk pada karakteristik masukan yang menjadi persyaratan bagi orang-orang yang terlibat di dalam produksi pengetahuan. Di luar kerangka itu dikenal pula pendekatan proses atau informasi yang merajuk pada persyaratan-persyaratan proses seperti apa yang dikehendaki dalam produksi pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Apa sih industri pengetahuan itu? Menurut Pascheropoulos 1987, industri pengetahuan dapat diartikan sebagai kelompok perusahaan, industri, organisasi, departemen, atau tim dalamnya, menghendaki baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyebarkan pengetahuan dalam bentuk apapun. Pekerjaan industri pengetahuan tidak hanya menyediakan pengetahuan dan menjual jasa di bidangnya, melainkan juga yang membagikannya cuma-cuma karena dibiayai oleh pembayaran pajak, penyumbang, atau industri bisnis. Tidak semua pekerja yang bekerja pada industri pengetahuan adalah orang-orang yang berpengetahuan. Banyak di antara mereka adalah tenaga teknis atau pekerja semata-mata menggunakan kekuatan otot. Oleh karena luaran industri penerbitan didesain untuk memancarkan pengetahuan. Satu komponen masukan yang terbesar adalah buruh atau tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan langsung dalam kerangka kerja industri pengetahuan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Dwi Putra Asmonto dari kelas PT IKF dengan NIM 220209502113. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Apa industri pengetahuan itu? Menurut Sakharopoulos tahun 1987, industri pengetahuan dapat diartikan sebagai kelompok perusahaan, institusi, organisasi, departemen atau tim dalamnya menghendaki baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyebarkan pengetahuan dalam bentuk apapun. Pekerja industri pengetahuan tidak hanya menyediakan pengetahuan dan menjual jasa di bidangnya, melainkan juga yang membagikannya secara cuma-cuma karena dibiayai oleh pembayaran pajak, penyumbang, atau institusi bisnis. Tidak semua pekerja yang bekerja pada industri pengetahuan adalah orang-orang yang berpengetahuan. Banyak di antara mereka adalah tenaga teknis atau bekerja semata-mata menggunakan kekuatan otot. Oleh karena luaran industri penerbitan didesain untuk memancarkan pengetahuan, satu komponen masukan yang terbesar adalah buruh atau tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan langsung dalam kerangka kerja industri pengetahuan itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya akan membacakan materi tentang pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan merupakan wahana sekaligus industri pengetahuan menurut Naklub 1982. Tidak ada cara mengukur pengetahuan karena pengetahuan itu berbeda dengan pemahaman. Maksudnya adalah bahwa pengetahuan akan berkembang secara tanpa batas dan aktivitas untuk menyuburkan pengetahuan bersifat tanpa akhir selagi masih ada manusia peradaban. Para ahli lainnya mengajukan klasifikasi pengetahuan yang berbeda. Contohnya, mereka membedakan secara kontras antara pengetahuan sains dan sejarah sains dan seni, pengetahuan umum dan khusus, pengetahuan abstrak dan konkret, pengetahuan praktis dan empiris atau pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual dan spiritual. Pengetahuan pun harus mengalami perkembangan, bahkan pengetahuan dan sains selalu menjadi subjek revisi dan perubahan oleh para pengolahnya. Pengetahuan tidak pernah berpura-pura karena selalu terbuka pada percakapan untuk menemukan kebenaran sejati. Secara umum, pengetahuan dapat dibedakan menjadi 5 tipe. Pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan di bidang profesional, bisnis, pengetahuan pekerjaan, pengetahuan politik, praktis, pekerjaan rumah, dan pengetahuan kependidikan dan pengetahuan praktis lainnya. Pengetahuan intelektual, yaitu pengetahuan yang berbasis pada kemampuan penalaran, pengembangan sains, dan kemanusiaan. Pengetahuan yang diperoleh dengan konsentrasi berpikir yang tinggi, atau pengetahuan yang berkaitan dengan apresiasi pada nilai budaya. Pengetahuan masa lalu, berupa pembicaraan sesaat, memuaskan keinginan, pengetahuan hiburan, dan rangsangan emosi. Gosip lokal, cerita, senda gurau, pengetahuan yang diperoleh dengan relaksi pasif dan petualangan serius. Pengetahuan spiritual, yaitu pengetahuan berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan atau pembebasan jiwa. Selanjutnya, pengetahuan yang tidak diinginkan, yaitu pengetahuan yang kurang menarik bagi seseorang yang kemungkinan didapat dengan tidak sengaja dan dipertahankan tanpa tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220209502095. Saya akan membacakan materi yaitu jenis-jenis industri pengetahuan. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis industri pengetahuan itu? Dilihat dari perspektif luaran yang dihasilkan, ada 6 kelompok industri pengetahuan. Ke-6 kelompok dimaksud adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan, kreasi seni dan komunikasi, media komunikasi, layanan informasi, dan mesin informasi. Kelompok-kelompok dibagi menjadi cabang-cabang berikut ini, yaitu adalah yang pertama, pendidikan. A. Pendidikan di rumah atau pendidikan dalam keluarga. B. Pendidikan non-formal atau pendidikan di luar sekolah. C. Pendidikan pada rumah singgah. D.
pelatihan struktural, E. pelatihan fungsional, F. pelatihan teknis, G. pendidikan di tempat ibadah, H. pendidikan di angkatan bersenjata, I. sekolah dasar dan menengah, J. universitas dan institut atau perguruan tinggi pada umumnya, K. sekolah-sekolah komersil, kejuruan, dan asrama, I. program pemerintahan untuk pendidikan yang tidak termasuk di atas. Adapun yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah A. penelitian dasar, B. penelitian terapan pada umumnya, C. penelitian pengembangan, D. penelitian kebijakan. Yang ketiga adalah kreasi dan komunikasi. A. seni sastra, puisi, dan fiksi, B. penulisan naskah drama, C. musik lokal atau musik tradisional, D. instrumental, E. simfoni, F. pertunjukan seni, G. seni teater, opera, dan dansa, H. gambar bergerak dan sinema, I. seni visual seperti gambar, lukisan, dan pahatan, J. galeri seni, K. museum, dan yang keempat adalah media komunikasi. A. percetakan dan penerbitan unuk buku, leaflet, dan pamflet, penerbitan periodik, jurnal ilmiah, majalah, tulisan berita, surat kabar, alat tulisan menulis, suplai kantor, cetakan komersial, foto atau gambar. Yang B. foto iklan dan catatan dari mesin suara, C. olahraga tontonan, D. media komunikasi elektronik, stasiun regional, stasiun televisi lokal, perbaikan radio, investasi stasiun radio dan TV, dan periklanan lain. E. komunikasi dengan menggunakan telepon rumah, F. telepon selular, G. telegraf, layanan pos, konferensi, muktamar, musyawarah kerja. Dan yang kelima adalah layanan informasi. A. perpustakaan, informasi sains dan teknologi, B. layanan profesional, layanan medis, layanan hukum, layanan arsitektur dan mesin, dan akuntansi audit, C. layanan informasi khusus lainnya, D. layanan informasi bisnis, dan yang keenam adalah mesin informasi, yaitu adalah A. mesin cetak, alat musik, jaringan internet, CD-ROM, B. peralatan dan gambar bergerak, C. peralatan telepon dan telegraf, D. alat pemberi sinyal, E. alat menghitung dan mengendalikan, F. mesin tik, dan G. komputer elektronik. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.